Silahkan ya. Baiklah, Shalom. Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mengangkat sebuah pujian penyembahan, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kami Tuhan yang bertugas Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan di tempat ini agar ibadah kami berjalan dengan baik. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita masih menyanyikan lagu pujian kita yang mengatakan suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan hidupku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan hidupku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
angkat pujian sekali lagi, jangan lelah. Yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mengangkat pujian penyembahan kita dengan apa akan kubalas. Allah yang
bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Baiklah, saya persilakan saudara bertugas. Mari kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, yaitu untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kini Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh firman-Mu ya Tuhan bisa kami genapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah Engkau bukakan hati dan pikiran setiap anak-Mu yang mendengar ya Tuhan. Biarlah mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka juga melakukannya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Baiklah, pada pagi minggu ini kita dipertemukan kembali, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi ini kita akan sama-sama belajar, yaitu apa itu pujian dan penyembahan. Nah, baiklah, saya akan cerita sedikit tentang pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Tuhan sangat suka sekali ketika kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Tuhan begitu menikmati ketika kita sebagai anak-anak-Nya memuji dan menyembah Dia. Tuhan itu bersemayam di atas pujian dan penyembahan anak-anak-Nya. Dia bersemayam di atas pujian-pujian kita. Baiklah, kita akan buka kitab kita di Mazmur pasal 22 ayat 4. Mazmur pasal 22 ayat 4. Baik, saya akan membacanya. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Nah, ini bukan hanya untuk orang Israel, saudara-saudara. Tetapi untuk kita semua, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Dia, Dia itu bersemayam di atas pujian-pujian kita. Amin. Ini juga menjadi alasan mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan.
Selain karena kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan, ternyata memang itu menjadi kesenangan Tuhan. Tuhan memang senang sekali ketika Dia melihat anak-anaknya itu memuji dan menyembah Dia. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita tidak mati, saudara-saudara. Makanya ketika kita menyembah Dia, ketika kita memuji Dia, Dia itu bersemayam di atas pujian-pujian kita. Karena Dia itu Allah yang hidup. Kita buka di Mazmur pasal 18 ayat 47. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kekuasaanku. Nah, jadi saudara-saudara, baiklah, yang ini tadi salah ayatnya. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Allah kita itu hidup, saudara-saudara, amin. Ini bukan hanya menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan, tetapi juga menunjukkan bahwa Dia memiliki emosi dan perasaan serta selera untuk menikmati setiap apa yang kita persembahkan kepada Dia. Tuhan sangat menikmati, saudara, ketika kita memuji dan menyembah Dia, saudara. Dia memiliki perasaan serta selera. Dan kesenangan Tuhan yaitu ketika kita memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati kita. Karena itu kita sebagai anak-anaknya, ayolah kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan itu sangat senang sekali. Dia sangat senang kita melihat kita sebagai anak-anak itu memuji Dia, menyembah Dia. Kita itu harus dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Amin. Hal yang paling utama dalam pujian dan penyembahan adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan di balik pujian dan penyembahan ada kuasa Allah dicurahkan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Allah itu turun di atas kita, saudara-saudara. Di sini itu saya akan ingin sampaikan 2 poin tentang kuasa Allah yang dicurahkan melalui pujian dan penyembahan. Yang pertama, pujian dan penyembahan membawa kemenangan. Kita buka kitab kita di Yosua pasal 6 ayat 20. Ya, baik. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ini itu menceritakan tentang Yosua. Melalui sorak-sorai dan sangkakala yang dipujikan bagi nama Tuhan, maka tembok Yeriko runtuh dan mereka merebut kota itu. Wow, sangat dahsyat sekali ya saudara-saudara kuasa Allah. Kuasa Allah itu dicurahkan melewat pujian-pujian dan penyembahan.
Sehingga Yosua bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Dan mereka bisa merebut kota itu. Ada satu cerita lagi, yaitu cerita Gideon. Gideon memenangkan peperangan dengan tentara Midian. Kita lihat di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 20. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Nah ya Tuhan, ya saudara-saudara, Gideon memenangkan peperangan dengan tentara Midian hanya dengan 300 orang saja. Mereka itu meniupkan sangkakala serta memecahkan buyung di tangan mereka. Hanya dengan 300 prajurit saja, saudara-saudara. Padahal tentara Midian itu tidak sedikit, saudara-saudara, sangat banyak sekali. Lebih dari 300. Mungkin beribu-ribunya, saudara. Tetapi Gideon bisa memenangkan peperangan itu hanya dengan 300 orang, 300 prajurit. Mereka bisa memenangkan itu dengan disertai dengan pujian dan penyembahan Tuhan. Dengan pujian mereka dan penyembahan mereka kepada Tuhan. Begitu dahsyatnya Tuhan. Begitu dahsyatnya kuasa Tuhan. Turun di atas setiap anaknya yang memuji dan menyembah Dia, saudara-saudara. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini itu bukanlah peperangan seperti di dalam kehidupan kita sekarang ini, itu bukanlah peperangan seperti Yosua maupun Gideon. Tetapi peperangan kita saat ini itu memenangkan dalam peperangan, bukan memenangkan secara fisik, melainkan memenangkan atas kuasa kegelapan dan tantangan hidup. Kita saat ini tuh saudara bukan berperang seperti Yosua baik pun Gideon. Tetapi saat ini itu kita itu melawani kuasa gelap, tantangan hidup. Itu yang kita lawan saat ini, saudara-saudara. Karena banyaknya tantangan hidup di dalam kehidupan kita, banyaknya kuasa kegelapan yang mau menghimpit kita. Ayolah kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, kita akan bisa memenangkan kuasa kegelapan. Kita bisa meruntuhkan kekuasaan kegelapan. Kita bisa memenangkan segala tantangan-tantangan hidup kita. Seperti ada kepahitan dalam diri kita, iri hati, kesombongan, amarah, hawa nafsu, benci dengan orang. Kita bisa melawankan semua itu, saudara-saudara, dengan pujian dan penyembahan. Amin. Poin yang ketiga, yang kedua, pujian penyembahan menarik orang datang kepada Allah. Gimana sih caranya melewat pujian dan penyembahan kita bisa menarik orang datang kepada Allah? Ketika kita sebagai umat Allah memujinya, hadiratnya itu turun di tengah-tengah kita. Hal besar terjadi, saudara-saudara. Yaitu seperti sukacita, kesembuhan, pemulihan, mujizat. Itu akan terjadi, saudara-saudara, ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Hal ini membuat
orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka itu ketika melihat kita memuji dan menyembah Tuhan, mereka itu tertarik. Karena apa? Karena ada kuasa Allah tercurah ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Amin. Kita lihat di Yohanes pasal 12 ayat 32. Saya akan baca ya. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, ketika kita memuji Tuhan di bumi ini, Tuhan akan menarik orang-orang kepada Dia. Kita pastinya memiliki saudara, teman-teman, keluarga. Kita pastinya memiliki itu semua kan? Nah, mungkin ada saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Ayolah kita bawa mereka, kita tarik mereka dengan pujian-pujian. Ketika kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, ketika kita menyembah itu di depan mereka, ketika mereka mendengarnya, mereka akan tertarik, saudara-saudara. Karena kuasa Allah itu menyertai kita, amin. Kuasa itu tercurah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Makanya dengan itu, kita itu harus sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Dengan sepenuh genap hati kita. Saya ingin bercerita tentang Paulus dan Silas. Mereka itu, waktu itu mereka dipenjarakan di penjara Filipi. Di situ ada sesuatu mujizat terjadi ya di situ. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan di suatu penjara, apa yang terjadi, saudara? Segala pintu-pintu penjara terbuka. Sendi-sendi penjara itu goyah dan pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu mereka terlepas. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ini ketika mereka memuji Tuhan, saudara-saudara, dengan segenap, dengan sepenuh hati mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Inilah yang terjadi Tuhan, inilah yang terjadi saudara-saudara ketika mereka memuji Tuhan. Sehingga mujizat terjadi di situ. Sehingga pintu-pintu penjara itu terbuka. Setelah itu apa yang terjadi dengan penjaga penjara itu saudara-saudara? Yang terjadi ketika kejadian itu, kepala penjara itu hampir mau bunuh diri. Karena dia takut ya. Takut karena apa? Paulus dan Silas dan serta sisi penjara itu kabur gitu. Dia takut. Makanya dia mau bunuh diri. Ketika dia mau bunuh diri, Paulus datang menghampiri dia. Saudara-saudara. Dan ternyata melewat kejadian itu, kepala penjara dan seisi rumahnya itu percaya kepada Yesus. Wow, luar biasa sekali dahsyatnya ya. Melewat kejadian-kejadian itu mereka tertarik. Mereka mau ikut Yesus.
Mereka mau percaya Yesus. Karena itulah saudara-saudara, kita harus belajar dari kejadian ini. Ketika kita mengalami banyak masalah, keluarga-keluarga kita yang mungkin mereka belum mengenal Tuhan, mereka gak mau mengenal Tuhan, tetapi ketika kita memuji, kita yang sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, kita memuji Tuhan kepada mereka, mereka akan tertarik saudara-saudara. Allah akan membawa mereka kepada Dia. Amin. Kita lihat di Mazmur pasal 40 ayat 4. Ya. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Di sini itu Tuhan itu memberikan nyanyian dan pujian yang baru kepada kita. Yaitu untuk memuji Allah, memuji Tuhan. Ketika kita diberikan suatu nyanyian yang baru dalam diri kita, yang keluar dari mulut kita, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Allah. Seperti yang dikisahkan Paulus tadi ya saudara-saudara, dia itu takut banget ya, ketakutan. Seperti di ayat ini tadi bilang itu, melihatnya dan menjadi takut. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut. Bukan takut apa ya, dia itu gemetar gitu ketika mendengar pujian-pujian kita. Sehingga dia itu mau tertarik dan mau percaya kepada Tuhan. Jadi kesimpulan dalam firman Tuhan pada pagi itu, marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita menyembah Dia dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh. Memuji Tuhan itu bukan hanya di gereja saja saudara-saudara. Tetapi ketika kita di luar gereja pun kita bisa memuji Tuhan. Bahkan ketika kita sambil kerja pun kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan saudara-saudara, amin. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang pujian dan penyembahan, supaya mudah-mudahan setiap firman yang kita dengar menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, amin. Baiklah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, supaya bagaimana kami memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Karena banyak sekali saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menarik mereka kepadamu ya Tuhan, melewati pujian-pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar ya Tuhan tertanam dalam kehidupan kami ya Tuhan, tertanam di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga setiap benih-benih yang tertanam dalam hati kami bisa kami lakukan ya Tuhan, supaya bisa kami kerjakan ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada WL. Baiklah, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak lewat begitu saja, melainkan bisa bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, biarlah Engkau berkati tangan-tangan kami yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu, hanya dalam Tuhan Solia. Amin. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baiklah, kita doa berkat. Pengumuman jam ibadah seperti biasa, jam 9 tepat minggu depan, dan dah doa berkat. Baik, saya undang bangkit berdiri. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai dia lebih heran, lebih ajaib lagi. Mari kita arahkan tangan kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan menutup. Halo. Halo. Halo, halo.